Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya Bill Reinhardt. Hari ini saya akan membahas tentang penyembah yang benar. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 berkata begini saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara, dari ayat ini kita melihat ada dua kriteria yang Tuhan kasih untuk menjadi seorang penyembah yang benar. Kriteria yang pertama adalah menyembah di dalam roh. Pertanyaannya, apa maksudnya? Kalau kita mau mengerti hal ini, kita harus melihat konteksnya. Di ayat 21, Tuhan Yesus bilang kayak gini, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa apa? Kamu akan menyembah Bapa, garis bawah ini saudara, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Artinya saudara, kalau dulu orang itu nyembah terpatok oleh waktu. Di Yerusalem terpatok oleh waktu, harus Paskah mungkin, harus Pondok Daun dan lain sebagainya. Tetapi saat Tuhan Yesus datang, dia mengubah semuanya itu. Dia bilang, kamu kalau menyembah yang benar, kamu harus menyembah di dalam roh. Yang artinya dari sini kita melihat bahwa penyembahan dalam roh adalah penyembahan yang tidak dibatasi oleh ruang ataupun waktu. Jadi bisa kapan saja dan di mana saja. Yang artinya buat kita semua yang ada umat Tuhan yang hari ini di zaman ini adalah tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah, tidak ada alasan waktu ataupun tempat untuk kita menyembah. Karena apa? Karena kita bisa menyembah di dalam roh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan itu kriteria yang pertama. Dan kriteria yang kedua untuk penyembah yang benar yaitu adalah menyembah di dalam kebenaran. Maksudnya apa? Di ayat 22-nya diberkata begini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah saudara, maksud dari penyembah yang benar ini, kalau kita gali kata aslinya, kata kenal di sini ada eido, yang artinya mengenal dengan pengertian. Jadi bukan sekedar mengenal saja atau nostos bisa dibilang kayak gitu, tetapi mengenal secara mengerti secara dalam. Nah artinya di sini Tuhan nggak mau kita cuman menyembah sekedar menyembah ya, tapi Tuhan mau kita menyembah dengan pengertian. Yang artinya kita nggak bisa cuma menyembah, tapi kita juga harus belajar. Kita nggak bisa cuma naikin doa pujian penyembahan aja, tapi kita harus belajar teologi, kita harus belajar memperdalam Alkitab. Biar apa, saudara? Biar kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Biar apa? Biar kita tidak tersesat. Nah, jadi itu saudara, dua kriteria untuk menyembah menjadi penyembah yang benar, yaitu adalah yang pertama menyembah dalam roh, dan yang kedua adalah menyembah dalam kebenaran. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.